Halo, Assalamualaikum sahabat sehat. Kita jumpa lagi dalam acara Kupas Herbal. Ini lagi hujan, tapi kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, juga jaga prokes ya. Ada satu istilah yang mana kalau nggak salah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah ini mari kita lihat, kita cek. Sebentar lagi kita cek ke ruangan sebelah, oke? Ayo, yuk. Yuk. Sahabat sehat, kita lihat. Katanya di ruangan ini ada buah yang jatuh tapi tidak jauh dari pohonnya. Jauh malah, maksud saya malah jauh dari pohonnya. Coba kita lihat. Buah apakah ini ya? Wah. Masih buah mengkudu lagi. Seperti buah yang kemarin kita bahas. Tapi tidak apa-apa lah. Walaupun ini nggak ada pohonnya, tapi saya rasa ini bukan jatuh, tapi dipetik dari pohonnya ya. Jadi mungkin pohonnya ada di sana, jauh di sana di luar, tapi buah mengkudunya ada di ruang konsultasi saya. Oke, Bismillah, mari kita kupas lagi di acara Kupas Herbal. Kita akan mengupas buah mengkudu untuk lanjutan dari episode yang kemarin. Baiklah sahabat sehat, masih pada Kupas Herbal mengenai buah mengkudu. Kali ini saya ada pertanyaan dari beberapa penanya, tapi saya mungkin sebut salah satu saja ya. Ada yang tanya, ini Assalamualaikum Gus, mau tanya nih, apa benar buah mengkudu itu bisa menyembuhkan kista? Mohon dijawab, terima kasih. Baik. Jadi kalau dikatakan bisa menyembuhkan ya insya Allah bisa, buah mengkudu yang seperti ini ya. Jadi karena kenapa bisa? Di dalam buah mengkudu ini mengandung antioksidan. Nah, antioksidan itu kalau kita analogkan, kita umpamakan, kalau kalau logam, besi bisa berkarat karena mengalami oksidasi. Nah, ibarat kata kalau sel kita ini berkarat atau rusak, ada kerusakan menjadi mungkin sel-sel abnormal diantaranya ya. Nah, itu bisa untuk mencegah atau mengantisipasi atau meredam itu dengan zat yang namanya antioksidan, antioksidasi. Nah, karena pada manusia ini merupakan sel, bukan seperti benda mati pada besi, saja namanya zat antioksidan. Dan itu ada pada buah mengkudu ini, sangat kaya antioksidan. Jadi manfaat buah mengkudu ini diantaranya bisa membantu proses penyembuhan kista, miom, tumor, bahkan kanker. Tetapi tentunya tidak cukup dengan hanya buah mengkudu, karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam proses penyembuhan kista. Di antaranya kista ini disebabkan oleh kelebihan hormon estrogen, hormon kewanitaan ya. Biasanya juga meningkatnya hormon estrogen ini dipicu oleh makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan pada contoh pada ayam broiler atau suntikan yang menyebabkan pembesaran sel berlebih atau abnormal, pembelahan sel yang melebihi daripada batas normal atau kewajarannya, sehingga ada beberapa sel yang melembung atau benjol. Kalau benjolan itu ada di sekitar indung telur atau di rahim, berongga dan isinya cairan, namanya kista. Itu yang tadi ditanyakan oleh Mbak siapa, anggap aja Mbak Besti ya. Nah, kalau miom dia seperti benjolan, seperti bakso, dalamnya daging padat. Kista ini tentunya kalau dalam dunia kesehatan kebanyakan terjadi kista ini di kista ovarium, maksud saya kista ovarium, mungkin tanya di sini mungkin kista ovarium ya. Itu terjadi pada kaum wanita. Nah, penyebabnya macam-macam ya. Jadi diantaranya bisa banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang pembesarannya disebabkan dari suntikan hormon seperti ayam broiler ya. Terus makan makanan yang menimbulkan atau menyebabkan hormon estrogen meningkat. Juga makan makanan karsinogen juga bisa jadi, makan makanan yang mengandung zat penyebab timbulnya kanker atau tumor ya. Itu bisa jadi. Nah, antioksidan ini sebetulnya bahasa simpelnya bisa disimpelkan sebagai zat anti kanker, zat anti tumor atau zat anti kista. Jadi apakah bisa menyembuhkan? Ya bisa, tapi tentunya nggak cukup buah mengkudu saja. Buah mengkudu di sini menempati posisi atau peranan sebagai
zat anti tumornya. Jadi paling tidak meredam tumor itu tidak cepat berkembang, tidak cepat membesar, tidak terlalu aktif. Paling tidak kalau tumor ini tidak terlalu cepat membesar kan ada kemudahan untuk memperkecil atau menyusutkannya. Nah, menyusutkannya sendiri ada bahan-bahan herbal yang lain. Tentunya nanti kita akan bahas pada episode berikutnya juga bisa ya. Jadi sebetulnya untuk penyembuhan kista tadi, kalau yang di sini dimaksud adalah kista ovarium, itu butuh bahan antioksidan. Terus butuh bahan untuk menyusutkan si benjolan tadi. Jadi potensinya diredam atau potensi pembesarannya diredam sehingga tidak bertambah besar. Tapi yang sudah besar ini harus dikempeskan. Ada bahan untuk menyusutkan, ada bahan untuk blockingnya. Biasanya pakai bidara upas kalau di klinik kami, supaya tidak nyebar. Karena ini kan ada yang namanya multiple kista. Kistanya jumlahnya lebih dari satu, ada 2, 3 bahkan lebih. Ada mola, bahkan gerombolan kista seperti buah anggur. Nah, itu tentunya butuh antioksidan yang bisa diperoleh dari buah mengkudu. Jadi tadi ada untuk penyembuhan kista dibutuhkan, supaya tidak salah paham Mbak Desti ya, dibutuhkan antioksidan bisa diperoleh dari buah mengkudu. Bisa juga tambahannya adalah untuk penyusut kista, itu bisa dari buah bukan buah, rimpang, kunyit putih, sambiloto, ada blockingnya supaya nggak membesar, namanya bidara upas. Biasanya juga ada anti radangnya, kita menggunakan kunyit sama meniran, seperti itu. Jadi apakah nanti itu nggak bahaya? Insya Allah nggak bahaya. Jadi kista itu bisa disembuhkan melalui herbal dan insya Allah hasilnya efektif, ampuh ya. Tapi tentunya nggak cukup buah mengkudu aja, nanti bisa dilengkapi dengan bahan-bahan yang lainnya. Baiklah, Anda tentunya tidak akan merasakan khasiat atau manfaatnya sebelum Anda mencoba sendiri. Maka cobalah, Anda akan yakin khasiat dan manfaat dari buah mengkudu ini. Jika ingin ramuan yang lebih lengkap, bisa menghubungi kami, kita bantu untuk meracikan secara tepat. Salam sehat, selamat mencoba.